Nggak malu ya ngaku-ngaku rumah sendiri? Aduh. Hah? Padahal itu rumah Ruben Unsu. Malu dong kalau mau pansos semua eksis dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara seperti itu, ya. Karena tampang Anda, nanti orang berpikir bahwa Anda itu kucing. Tahu kan kucing? Tahu kucing apa? Kucing apa? Laki-laki yang biasa nongkrong di lapangan banteng alias jual diri. Rasa malunya di mana? Nggak punya rasa malu ya? Cuy, cuy. Pakai cuy. Tumben dia ngomongnya serius. Untung pada saat dia lagi bikin konten ini nggak ada yang ngasih gift kentang kalau nggak selesai loh. Emang paling bener recharge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Oh kok numpang. Numpangnya di rumah mantan istrinya si Onsu lagi. Nih kopi tolong segala klarifikasi tuh cepetan. Iya. Si kopi putusin. Mau kopi lu nggak laku nanti. Buruan. Siom. Aku bacain lo komentar kalian nih. Siapa sih yang itu? Ada air minum nggak? Maaf Pak, air minum yang biasa udah habis Pak. Ya kalau mau nanti ada lagi di minimarket depan aja Pak. Ternyata kau selama ini ngendorse nggak modal kok ya. Pakai propertinya si Onsu kau semuanya. Ngendorse kopi pakai rumahnya, ngendorse air mineral pakai mobilnya. Ini katanya mobil si Cici tuh anaknya si Onsu waktu dihadiahin ulang tahun. Tolong nih air mineral. Lo nggak mau kena hujat kan? Udah putusin belum kontraknya? Buruan sebelum di Ini aman nggak sih di reactionnya? Nescafe klarifikasi. Nescafe sekarang ada rasa baru, rasa tak tahu malu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membeno. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalau tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan lancar ya. Dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke penjuru dunia. Pokoknya doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Guys, seperti biasa kita bakal membahas beberapa video yang lagi viral banget. Nah, ngomongin soal viral terkait tentang postingan Babang Ruben yang kece, yang ganteng, dan cetar membeno. Ini ternyata mendapatkan respon banyak dari para netizen. Dari netizen sampai ke kelas artis semua pada komentar. Bah, apalagi nanti kita mau reaksi Bunda Korla. Dia juga menyentil si CEO. Pokoknya ngasih CEO punten-punten nih teman-teman ya. Dari video-video bertebaran itu pokoknya aduh habis jauh deh. Urat malunya udah hilang gitu. Ya udah langsung aja tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKP and play. Kok lucu ya? Ada orang yang ngaku-ngaku bahwa rumah itu adalah rumahnya sendiri. Oke. Apalagi itu untuk promosi sebuah produk pula. Oke. Harusnya ya, guys, kita bahas secara psikologis. Kalau orang yang benar-benar kaya raya, dia mempunyai harga diri yang tinggi sekali. Siap. Dan dia pasti akan menolak kalau misalkan syutingnya itu di tempat kepunyaan orang yang dianggap ngaku-ngaku itu, dalam tanda kutip. Oke. Jadi nih guys, please deh, kalau orang yang mempunyai stratanya di bawah, menengah ke bawah, itu memang biasanya pamer dan biasanya juga suka ngaku-ngaku kalau sebenarnya itu bukan hak milik dia. Tapi kalau yang beneran kaya, dia nggak akan mau menjatuhkan harga dirinya demi sebuah konten. Apalagi kalau memang beneran kaya, dia nggak akan mau terus-menerus mendampingi pasangannya untuk melakukan jualannya kayak gitu, karena dia punya perusahaan dan punya project yang jauh lebih besar daripada jualan dia. Sebetulnya kalau memang benar-benar dia kaya raya, dia akan mensupport apapun yang dilakukan oleh pasangannya berupa materi, guys. Tidak harus dikejar tayang, tidak harus dibombardir dia jualan seperti itu. Boleh jualan, tidak ada yang melarang, itu bagus untuk kemandirian kita. Namun kalau kita melihat dari sudut pandang orang lain dan seseorang tersebut adalah mengakui bahwa dia itu kaya, ya nggak seperti ini konsepnya, gitu loh maksudnya ya guys. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jangan sekali-kali
mengaku-ngaku barang orang lain, karena kalau begitu nanti hasilnya justru akan mengecewakan diri kita sendiri, guys. Iya nggak sih? Kalau kaya mah nggak akan dong Iya. nebeng. Itu tuh yang ditunggu tuh, kata-kata bom terakhir, nebeng. Yang ditunggu sama netizen. Kayak oke, tapi nggak nebeng juga kali. Iya. Apa nih? Saya punya uang 1 miliar. Alright. Enaknya dibikin usaha apa ya? Wow. Ini baru the real CEO. Ya, real CEO ini. Guys, jadi CEO tuh nggak modal ganteng doang cuy ya. Harus bisa berbisnis ya. Oh. CEO tuh lihat, 1M ngaku-ngaku CEO. Ya. Di sini ada ini. ini aku mau buat bisnis baru dan aku mau kalian yang kasih aku ide bisnis baru apa. Tolong kasih ide bisnis yang anti mainstream. Drop in a comment. Dari kemarin tuh gue lagi bertanya-tanya sama diri gue gitu. Sebenarnya ini streamer yang satu ini lagi nyindir siapa gitu ya. Ternyata ada yang relate, guys. Nyindir terkait tentang ini. Ya, kena lagi aja. Ketrigger sama streaming. Halo. Ya, gimana Kak Sarwin? Au. Udah siap nih, udah live belum? Aduh. Langsung ya. Ini bakal horor banget Kak Sarwin. Au. Ya udah. Aku invite ya. Sarwin. Ya udah Sar. Kalau takut nggak apa-apa, ada aku sama ada viewer ya. Oke. Oke. Yuk, main bareng yuk Kak Sarwin ya. Oke, yuk. Gue pikir tadi cuma inisial doang, nggak taunya ujungnya nyebutin juga dia. 1M buka warnet aja masih kurang. Cia. Jangan-jangan nih orang punya TikTok, jir. 1M kopernya kok kecil amat. Iya. Serius ada videonya, kukira cuman jokes bejir. Emang ada, kalian ketinggalan sih ya. Apalagi nih 1 miliar tapi 1 koper. Ya. Udah repot kalau udah ketrigger sama dia, beneran. Repot kalau udah ketrigger sama dia. Lagunya sok mantep banget lagi. Terlepas dari konfliknya si Wenda nih ya, dia mau si Koruben mau misalkan emang bener hombreng apa emang juga dulu kan kita tahu lah ya, dia kan dulu kan maksudnya emang ngelucunya kan dengan cara ngondek. Ya, gitu. betul. Ya. Kalau emang iya hombreng, kenapa lo nikahin sampai 11 tahun punya tiga anak? Nah, kita tuh nggak masalahin yang itu. Itu jadi bener itu. yang ngebela-bela Sarwenda tuh ya mohon banget deh. Maksud gue nggak usah kemana-mana gitu. Bener. Kita tuh kan lagi publik tuh keselnya itu karena sikapnya Wenda yang apa namanya? Sikapnya Wenda yang ngatain bapak dari anak-anaknya gitu loh, maksud gue. Dan menurut gue nggak bisa bedain mana cong mana laki bener tuh ya gitu loh. Paham nggak maksud gue sampai sini? Iya, gue paham. Emang lo pikir emang yang sekarang itu normal? Oh. Enggak. Belum tentu, alisnya aja disulam. Dicuing-cuingin. Dengar nggak dia ngomong apa? Emang yang sekarang normal, alis aja disulam? Emang disulam gitu, CEO? Coba komentar ya. Emang sulam? Ih, kalau cewek disulam sih oke, tapi cowok disulam kayak gimana ya? izin ya. Oke, lanjut. Terus lo berharap apa wen pecinta hombreng? Oh. Iya nggak? Kak, HP ini tempelin ini stiker beli satu gratis satu. Simple sebenarnya itu doang. Gak usah kemana-mana. Iya benar sih. Simple. Hidup jangan dibikin huru-hara. Iya nggak?
pedes juga dia ngomong ya. Di airport. Gue tuh bingung banget sama yang pembela-pembelanya Sarwenda sih, Ay. Oke. Ya. Oke. Gue bingung banget gitu loh. Jadi ngebuka aibnya si Koruben begini begitu kan poinnya bukan ke situ. Iya. Kecuali dia bukan bapak yang bertanggung jawab. Bener tuh, Dia bener. masih bulanan loh. 200 juta baru lu bisa pro kontra kalau misalkan dia nggak bertanggung jawab. Bener banget. Orang masih dikasih kok usah kemana-mana. Gue Apa? rasa juga Wenda juga bukan. Dia pasti bisa bedain mana cong, mana enggak. Ngomongnya nyantai tapi pedes banget deh. Kata gua mah ya, udah sih main CEO-nya, Udah. sumpah. Iya. Malu tahu di-spill langsung sama yang punya rumah. Astaga. Sumpah, Koko yang bukan siapa-siapa aja ikutan malu liatnya. Kalian pasti bingung Koko ngomongin siapa ya. Coba deh lu lihat postingan terbaru Ruben Onsu. Sumpah lu lihat aja, udah rame banget. Menurut gue itu bukan tentang isi video tapi isi komenannya. Parah banget itu isi komenannya. Lucu-lucu komenannya, ampun dah pokoknya mah. Tahu adanya Sarwenda gak? Kan dia suka gibah tuh sama satu lagi si Oke. pekerjanya satu lagi. Oke. Terus dia gibahnya di rumahnya si Ruben. Oke. Berarti ibarat kata dia kayak kita ya. Oke. Kayak babu yang lagi gibahin majikan di rumah majikannya. Nah, itu. Telak banget lu ngomongnya teh. Apa bedanya dia sama kita ya? Ibarat kata kita ini babu lagi kerja di tempatnya majikan, ngomongin majikannya. Telak lo ya. Udah makan belum sayang? Aduh. Kagak usah pakai nanya udah makan apa belum. Gue Iya. sekiranya lapar, gue pasti ingat nyendok nasi, mesti rasa, mau tembang, sambel. Lagi jadi pada ngingetin makan bae. Emang gue orok diinget-ingetin udah tua gue. Tumben lo. Gimana nih ya zaman sekarang yang nafkain 200 juta aja dipanggil lecong. Apalagi lu bang dibang duit 4 juta. Aduh. Kalau duit 4 juta mah kudunya jadi laki setia, nurut sama bini. Kalau bini ngomel cuman balas. Iya. Begitu. Udah kalau enggak. Iya udah. Begitu aja. Gak usah pakai nanya, susah perhatian. Udah makan belum? Ini udah cari duit yang getol udah. Senangin bini. Kualat lo sama laki lo. Sungkem lo sama laki lo. Kopi di rumah itu emang paling mantep, paling Oke. bener, paling enak udah. Oke. Ya kan? Gimana nggak enak orang gratis? Aduh. Apalagi di rumahnya Kak Ruben. Ih, lebih enak lagi nggak tuh? Aduh, ya, yang punya rumah siapa, yang puasa siapa? Sabar ya Kak Ruben, sabar. Video lawas Neng Endah saat debut nyanyi solo waktu itu, Babang Ruben benar-benar berjuang agar Endah tetap jadi artis meskipun dipecat dari Nyeribel. Penasaran gua. Coba Bang, kenapa sih lo tutup kuping Bang Jadi nggak enak kok ngereaction ya. Sewajarnya kita bisa bicara, tak perlu kau sakitiku Didasat ini ya. seperti ini. Suara dia memang sangat disarankan ya untuk orang-orang yang memang ingin menghancurkan gendang telinga. Sarwenda memang lebih cocok jadi personil sound horek untuk menghancurkan rumah-rumah warga. Dengan suara gitu juga Bang, sound horek aja masih ada nada ya Bang. yang khas, melengking, kayak orang asma. Suaranya yang sangat menggetarkan gendang telinga, lama-lama orang pusing juga dengernya. Tapi memang suara Sarwenda cocok untuk musik-musik keras. Jadi Cherrybelle mengeluarkan Sarwenda itu udah keputusan yang tepat. Nah inilah pentingnya, kalau lu jadi manusia, jangan terlalu baik. Bantulah orang yang memang berbakat. Bantulah orang yang memang layak untuk dibantu. Kalau yang berbakat, nggak layak untuk dibantu, ya udah biarin aja, nggak usah dibantu. Supaya orang-orang kayak Sarwenda ini, itu nggak lolos di dunia hiburan Indonesia. Sarwenda bisa bertahan di dunia hiburan, itu karena Ruben Onsu. Tapi sekarang kita semua tahu kan dia kayak gimana. Dia kalau ikut lomba nyanyi 17-an tingkat RT RW juga nggak akan lolos, nggak akan juara kecuali RT RW-nya Ruben Onsu. Berat banget ya. Sekelas artis ya kan disandingkan dengan kelas penyanyi RT RW coba.
Udah saking punten banget ya, titik terendah banget. Maaf nih kan, kata dia ngomongan begitu. Lah kan berarti kan dari kelas artis kemudian disandingkan dengan titik apa ya, penyanyi kelas RT, berarti kan udah titik terendah banget gitu loh maksud gua. Kerok gua, nggak nge-reaction, nggak komen, bingung gue ya kan. Mau ngopi di luar tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling bener recharge di rumah aja sih, Gimana Hompin Palem gambreng? Ayo. Videonya langsung di stit tuh sama si Kak Ruben. Recharge di rumah aja. Rumah yang mana lo? Rumah orang lo. Masa CEO buat video endorse nggak modal lo? Buat dong kantor kayak si itu tuh, Tasya Parasya. Iya. Baru tuh beneran CEO. CEO kok numpangnya di rumah mantan istrinya si Onsu lagi. Nih kopi tolong segera klarifikasi tuh cepetan. Iya. Si kopi putusin. Mau kopi lu nggak laku nanti. Buruan. Siom. Tapi iya juga ya. Kira-kira si produknya ini ngaruh nggak ya teman-teman ya? Coba. Bayangin sama kalian. Ini kan rame nih. Jadi pembahasan di mana-mana, bener gak? Yang jadi pertanyaan gue, kira-kira si produk kopinya ada nggak sih klarifikasi atau apa gitu, statement atau apa? Waduh, kita mah nggak tahu menahu misalnya gitu kan. Kita mah profesional, kita mah kerja. Gimana menurut kalian? Ada nggak ya kira-kira klarifikasi dari produk kopinya? Kenapa lo? Nongol lagi lo? Aku bacain lo komentar kalian nih. Siapa sih yang itu? Jadi lemper dia. Aduh. Ini udah nih, yang ini udah nih. Itu yang lemper baru tuh gue. Aduh, ada-ada aja ya. Internet aja. Ya Allah, Bagong mati lah kau diedit orang. Syum, Bagong. Tri, kita masih ada air minum nggak? Maaf Pak, minum yang biasa udah habis Pak. Ya kalau mau nanti Masih ada lagi di di market depan aja Pak. Tapi masih jauh Pak. No, dikirimin lagi sama netizen kan. Ternyata kau selama ini ngendorse nggak modal kok ya. Pakai propertinya si Onsu kau semuanya. Gitu kok si Sarwendu tuh ngatain dia congcang. Ngendorse kopi pakai rumahnya, ngendorse air mineral pakai mobilnya. Ini katanya dikirimin nih sama netizen, itu katanya mobil si Cici tuh anaknya si Onsu waktu dihadiahin ulang tahun. Tolong nih air mineral. Lo gak mau kena hujat kan? Udah putusin belum kontraknya? Buruan sebelum diserang nih sama netizen. Enggak. Ini jadi kemana-mana ya, ngelebarnya ya netizen ya. Ya kan, ternyata endorse produk itu bukan cuma kopi doang. Karena kan, ya jujur gue secara pribadi juga taunya kopi doang. Ternyata ada minuman mineral juga coy. Dan ternyata propertinya repot ya. Itu salah satu kendaraan yang pernah dihadiahkan oleh Ruben ke anak kayak gitu. Iya. Aduh repot ini jadi ngerembet mana-mana ya. Mineral sama kopi. Tanggung jawab lo, klarifikasi deh. Halo Endah. Bebek Endah nuju diomongkeun ku netizen. Bebek Endah syuting di rumahna AA Uben. Mobil gaduh AA Uben. Kulkas gaduh AA Uben. Sofa gaduh AA Uben. Sebenarnya Bebek Endah teh CEO naon sih? Kemarin ngaku-ngaku CEO GRI. Jigana Endah mah bogo pisahnya ke AA Jio karena beungeutna kasep. Endah geulis cinta mengke. Rumah tangga teh hanteu cukup ku boga beungeut kasep doang. Mendingan dipikir-pikir deh Endah. Bisi nyesel kata akhirna. Kalau dipikir-pikir, kalau ngeliat konten dia berasa kayak ngelihat orang apa ya, kayak telepon video call gitu ya, tapi setelah dicek HP-nya ngedrop gitu ya. Lagi rame masalah Sarwendah, yang gue takutin adalah netizen. Oke. Iya. Netizen Indonesia kalau udah cancel nggak main-main. Nggak ada lawan. Lu pada hati-hati lu kalau jadi orang terkenal ya. Emang bener mesti hati-hati banget sumpah.
Netizen adalah raja dan ratu, anjay. Itu CEO dicari seluk buluknya sampai ya Allah Sarwenda. Sampai dilaporin ke orang pajak. Ini rame tuh yang dilaporin tuh. Indonesia yang menentukan hidup seorang artis atau influencer. Tapi ya juga ya, netizen itu seolah-olah kayak penentu gitu ya, yang menentukan ini bakal maju atau bakal drop. Kalau gue perhatiin gitu ya. Tapi kan semua adalah sebuah cerminan, betul nggak? Netizen akan menyupport ketika dia punya sesuatu yang bisa membuat netizen terkagum-kagum. Tetapi sebaliknya, netizen akan justru malah semakin menyerang ketika dia punya sesuatu yang justru membuat sakit hati mungkin buat para netizen. Ya elah, ya ini kan yang kalian mau. Oke, gue persembahkan untuk kalian. Ini aman gak sih di reactionnya? Maksudnya apa ini? Lu jangan kayak gitu lo, Jara. Ini nama akunnya Jara nih. Lu kayak aneh-aneh. Kemarin ada tuh si W, ya adanya si Endah, dibungkus sama daun pisang, udah kayak mau dipepes. Tiba-tiba muncul lagi apa tuh, di peti mati. Terus muncul lagi dibungkus kain kapan. Sekarang muncul postingannya, ya Allah, nggak boleh kayak gitu, nggak enak kok ngereactionnya. Nescafe klarifikasi, Nescafe sekarang ada rasa baru, rasa tak tahu malu. Itu klarifikasi lu itu mah. Titik terendah CEO turun kalau udah di roasting sama Bunda Korla. Aduh, repot ini. Nggak malu ya ngaku-ngaku rumah sendiri. Aduh. Hah? Kecapean. Banyak macet. Aduh. Hah? Macet di mana? Hah? Macet di lapangan Banteng. Tempat kucing-kucing berdiri, laki-laki jual diri. Nggak malu. Aduh. Ngaku-ngaku rumah sendiri, padahal itu rumah Ruben Unsu. Malu dong kalau mau pansos, mau eksis dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara seperti itu, ya. Oh, perih. Aduh, paling repot, udah nyerempet kemana-mana ini kalau dia ngomong ya. Kalau nggak punya rumah, ya udah main drama aja terus, drama-drama CEO ngaku-ngaku, tapi nggak ada buktinya. Kalau punya bukti, beliin dong rumah. Iya. Ya, beliin dong rumah. Iya. Buat mantannya Ruben. Aduh. Ya. Nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah merasa-merasa. Ya, punya harga diri dong, punya harga diri dong. Kalau itu rumah bukan rumah Anda, tapi rumah Ruben Unsu. Oke. Itu rumah Ruben untuk anak-anaknya. Ya, Anda nggak punya hak. Ya, nggak punya hak. Titik Anda terendah nggak punya banget. bagian di situ. Titik terendah Anda banget. orang luar. Ya, yang belum jadi apa-apa. Itu rumah anak Ruben. Rumah anak Ruben, bukan rumah Anda. Sadar diri, ya. Jangan kena karena tampang Anda. Nanti orang berpikir bahwa Anda itu kucing. Tahu kan kucing? Tahu kucing apa? Kucing apa? Laki-laki yang biasa nongkrong di lapangan Banteng alias jual diri. Rasa malunya di mana? Nggak punya rasa malu ya? Cuy. Pakai cuy. Tumben dia ngomongnya serius. Untung pada saat dia lagi bikin konten ini, ya atau lagi live ini, nggak ada yang ngasih gift kentang. Kalau nggak selesai loh. Ini mode-mode julidnya keluar nih. Aku cuma mau nanya. Apa nih, guys? Sudah kehilangan kesabaran, Endah sampai kesal dan memberikan peringatan ke netizen bahwa ia serius dan tidak main-main. Maksudnya memberi peringatan apa sih? Aku cuma mau nanya. Cici disuruh ke sini nggak? Suruh ke sini nggak? Buat live. Oke. Oh enggak, tadi kalian nggak perhatiin ya? Kalau Ai tadi telepon Bunda, Ai tanya Uncle Jo.
Jujur guys, aku kalau Cici udah ngomong aku takut. Jangan komen yang aneh-aneh, Cici udah bisa multi kalian sendiri sumpah ya. Lebih ganas dari bunda guys kalau nggak multi. Aku kasih tahu aja. Kalian kayak gitu, anak aku juga bisa baca ya. Lebih kasihan lagi kalau kalian ngatur-ngatur anaknya Mamio. Mamio. Ya, jadi jangan ngatur-ngatur anaknya. Nggak usah atur anak orang. Mas Cici udah mau ini. Tuh Hana, kamu dengar ya Hana adik ya. Tuh. Dibilang kita semua kan lebih ini ke Cici guys. Kalian stop. Aku lagi nggak bercanda, aku lagi nggak main-main. Kalian ganggu terus. Ini maksudnya ini live kapan sih nih? Terbaru kah? Soalnya gue lihat sih di postingan ini atau di uploadan video ini baru 12 jam yang lalu nih gitu ya. Aku serius. Kalian tahu. Ya. Aku sabar. Tapi once sudah limit kalian udah tahu ya. Aduh. Udah pernah ya. Sementara yang lain menyoroti pentingnya menjaga etika saat interaksi di media sosial terlebih ketika melibatkan anak-anak. Iya itu. Ini live kapan tuh pada nanya kan? Ya ampun kasar banget sih cara ngomongnya. Ya Allah tutuplah pintu rezeki mereka. Nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Kita nggak doain rezeki orang lain ditutup. Jangan ya guys ya. Jangan. Nggak boleh kayak gitu kalian ya. Kecil-kecil judes banget sih jawabnya. Aduh. Lah katanya anak-anak sibuk sekolah nggak ada waktu buat ketemu Ruben. Ini kok sempet ajak ikut live. Lingkungannya nggak bener. Itu anak-anak ngapain sih disuruh klarifikasi? Kan kasihan. Iya ya. Full video di Rijal Manaf ya akun TikToknya. Kejadian. Ini paling gede. Apa nih? Ya, sisanya? Sisanya Talia, istri gue. Talia, istri gue. Apa? Misalnya Kalau Talia itu tidur nih. Dari tidur dia bisa. Lu tau Talia bisa duduk. Ayah. Sinetron banget lo nonton. Iya sih. Tapi apa yang dia lihat? Apa pas lo coba tanya? Bisa gue tanya. Video lama ya? It's okay Talia, ada ayah, ada bunda, selalu di sebelah Talia. Tapi logikanya. Oke. Anak kecil tidur terus. Iya. Jadi gue belum waktunya pulang, istri gue suka. Jadi dia tidur suka kerep gitu. Jadi kayak ada orang yang kayak gue gitu pulang gitu video. Jadi dia tahu itu bukan gue. Kayak ada yang meluk atau enggak, ada yang lewat gitu. Seperti ritual yang dilakukan dia sama seperti kayak gue yang pulang. Dan itu ada kaitannya sama si Jordi ada lo? Iya, waktu itu Jordi lagi ada di Hong Kong. Dia nggak ada orang di rumah, cuma ada asisten rumah tangganya doang, 2 orang. Jadi dia melihat merasakan aktivitas yang sering dilakukan Jordi di rumah. Si asisten rumah tangga. Jadi dia pikir Jordinya udah pulang. Ya jadi dulu tuh Bang Ruben ya sering banget ngalamin kejadian-kejadian spiritual banget lah. Ya. Sampai akhirnya ketika pesulap merah ke sana, kemudian boom, kemana-mana nyebar tuh ya. Sampai ada terakhir tuh Mbak Tessa Mariska tuh, sempat datang ke sana ya. Aduh, jadi akhirnya nyambungnya tuh kayak gimana gitu ya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada kata salah pada saat saya membuat konten ini. Video juga, mohon maaf kalau suasananya tidak bikin nyaman guys ya. Thank you so much. Gue undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.